Saudara-saudara sekalian, pembagian qada. Setiap mukmin harus memahami tentang qada dan qadar dan mengetahui pembagiannya. Qada dan qadar ada dua bahagian. Satu qada mubram, yang kedua qada muallaq. Nah, apa itu qada mubram? Qada mubram ialah ketentuan yang mesti terjadi sesuai dengan ketentuan Allah di Lauh Mahfuz pada zaman azali. Ini hanya Allah yang Maha mengetahui. Qada mubram adalah ketentuan musayyar. Apa itu musayyar? Musayyar adalah manusia, yakni manusia harus menyerah sepenuhnya kepada takdir seperti kelahiran, seperti juga bentuk rupa, kematian dan sebagainya. Misalnya seorang itu lahir, yang mengharapkan dia lahir anak laki-laki, ternyata setelah dia lahir perempuan. Itu kita harus ridha kepada ketentuan Allah. Mungkin anak perempuan lebih baik bagi seseorang itu, tapi kamu tidak mengetahui. Jangan ditolak, jangan merasa sedih. Harus ridha atas ketentuan Allah. Atau sebaliknya, kalau seorang itu mengharapkan anak perempuan, setelah lahir pula laki-laki, itu kita harus ridha atas ketentuan Allah. Begitu juga bentuk rupa, kita tak boleh menghina rupa sendiri. Kenapa aku muka ini tak cantik? Itu dosa besar itu. Kenapa orang ini cantik mukanya? Kenapa aku bukan keturunan orang putih misalnya? Tak seperti Mak Saleh. Itu semuanya kita keturunan orang Boyan, jadi orang Boyan lah. Apalagi kalau sekiranya Anda orang Bugis, jadi orang Bugis, orang Jawa, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kematian. Kematian itu pun takdir Allah. Maka kita sebut kalau ada musibah, ada kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Sesungguhnya kami milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Harus ridha atas ketentuan Allah. Contohnya manusia dilahirkan tidak boleh memilih ibu dan tak boleh memilih bapaknya serta keturunan dan bangsanya. Itu juga ketentuan yang dinamakan musayyar. Kita tak boleh pilih. Kita tak boleh ibu, tak boleh memilih ibu, tak boleh memilih bapak, tak boleh memilih keturunan. Semuanya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saudara-saudara sekalian, qada muallaq. Sekarang qada muallaq, tadi qada mubram. Sekarang qada muallaq. Ialah ketentuan Allah yang bergantung kepada ikhtiar manusia, kepada usaha. Qada muallaq adalah ketentuan mukhayyar, yakni manusia harus berusaha dan memilih yang terbaik dengan menggunakan pertimbangan akal. Dalam hal ini manusia tidak boleh menyerah kepada nasib sebelum berusaha. Paham tak ini? Ini namanya qada muallaq. Mesti ada apa ketentuan mukhayyar. Kita mesti usaha, berikhtiar. Jangan menyerah kepada nasib. Nah, contohnya seorang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Lalu dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, sehingga dia berjaya. Satu contoh. Ini cita-cita. Kalau menjadi lawyer misalnya, harus berusaha. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kalau Anda ingin menjadi pilot, boleh jadi. Kita kena ikhtiar, berusaha, sekolah dulu bersungguh-sungguh. Insya Allah berjaya. Kalau tak berjaya, jangan menyerah kepada nasib. Usaha lagi.
Contoh lain, seorang ditakdirkan menjadi suatu kemalangan. Allahu Akbar. Ini kecelakaan. Contoh lain, seorang ditakdirkan akan terjadi sesuatu kemalangan. Tetapi dia berusaha dan berdoa, maka Allah akan menyelamatkannya dari kemalangan itu. Tak boleh cakap takdir, tak boleh cakap nasib. Kita gunakan akal. Kalau sekiranya lampu merah, kita tak boleh nyebrang. Kalau lampu hijau, kita boleh jalan. Maka itu peraturannya. Itu namanya ketentuan yang namakan mu'allak. Kita tak boleh menyeberang ketika ada lampu merah. Kalau accident, tak boleh cakap nasib itu. Itu namanya mati konyol, ya. Tak gunakan akal. Jika telah berusaha dan berdoa tetapi terjadi kemalangan juga, maka itu adalah qadha mubram dan ketentuan musayyar. Paham tak ini? Maka kita kalau sudah ketentuan Allah, kita tak boleh memilih. Setiap manusia tidak mengetahui sesuatu ketentuan Allah sama ada qadha mubram ataupun qadha muallak sebelum ketentuan itu terjadi. Kita tak boleh tahu semuanya itu. Setelah sesuatu itu terjadi, baru kita itu namanya takdir Allah, nasib. Atau contoh seorang itu mau pergi ke luar negeri dan telah pamit kepada keluarganya naik kapal terbang. Setelah di luar negeri terjadi kemalangan, satu contoh, maaf saja, jatuh kapal terbangnya. Itu. Lalu kita nangis dan tak menyerahkan kepada takdir. Maka dia berontak. Dia berkata, sekiranya dia tak pergi ke luar negeri, dia tak mati. Itu pun dosa besar. Tak boleh mengatakan seperti itu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan saja kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.